pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Modul IVF Menteng, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah yang biasa disebut infertilitas sekunder. Artinya pada waktu menikah, pasangan suami istri tidak mempunyai kesulitan untuk bisa hamil dan kemudian melahirkan, tetapi setelah kelahiran anak pertama, maka walaupun melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi, tetapi tidak terjadi kehamilan lagi seperti pada kehamilan yang pertama. Kalau selama 1 tahun sudah dicoba untuk bisa hamil lagi dan tidak terjadi kehamilan, sedangkan pernah hamil dan melahirkan sebelumnya, maka kondisi seperti itu disebut sebagai infertilitas sekunder. Artinya ketidaksuburan sekunder, pernah hamil kemudian tidak bisa hamil. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, kenapa pada sebelumnya dengan mudah, artinya belum 1 tahun sudah terjadi kehamilan, tetapi upaya kehamilan setelah itu belum berhasil. Jadi tetap kita sebut sebagai gangguan kesuburan yang sekunder namanya, karena yang primer kalau tidak pernah sama sekali hamil, tapi kalau sekunder artinya pernah hamil dan melahirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Kehamilan sekunder ini, artinya ketidaksuburan yang sekunder atau infertilitas sekunder ini bisa terjadi karena banyak hal. Pada waktu sebelumnya tentu semua fungsi organ reproduksi baik, sehingga sebelum 1 tahun sudah terjadi kehamilan. Tetapi setelah kehamilan yang pertama, setelah bayi dilahirkan, apakah dengan lahir normal atau keadaan seksualia, bisa saja terjadi perubahan-perubahan yang tidak disadari oleh pasangan suami istri sehingga tidak terjadi kehamilan. Perubahan bisa terjadi pada istri, mungkin ada infeksi pada saluran telur sehingga yang tadinya bagus atau terbuka kemudian menjadi tertutup. Juga bisa terjadi gangguan pertumbuhan sel telur. Normalnya wanita setiap bulan akan menghasilkan sel telur satu yang disebut ovulasi atau yaitu pada masa subur, sehingga bisa terjadi kehamilan. Tapi oleh satu sebab mungkin fungsi endokrina terganggu sehingga sel telur tidak bisa tumbuh. Akibatnya tidak terjadi kehamilan. Sehingga dulu mungkin teratur sehingga bisa terjadi kehamilan, tapi sekarang karena tidak teratur maka tidak terjadi kehamilan. Atau bisa saja terjadi perubahan-perubahan di dalam rongga perut atau rongga panggul yang sebelumnya tidak ada, bisa akibat infeksi atau akibat apa yang biasa disebut endometriosis, sehingga mungkin terjadi perlengketan di dalam rongga perut dan rongga panggul yang akan mengganggu proses kehamilan secara alami. Tetapi pada suami bisa saja terjadi perubahan pada analisa spermanya. Biasanya pada suami kalau sulit terjadi kehamilan, kita akan memeriksa sperma. Dulu sebelumnya mungkin spermanya normal, baik secara fisik maupun secara fungsi, tapi bisa saja terjadi perubahan. Bisa akibat pola hidup atau merokok misalnya, atau ada infeksi. Bisa saja sperma tadinya normal kemudian menjadi kurang normal atau tidak normal. Artinya mungkin jumlahnya berkurang atau gerakannya berkurang, atau kemampuan sperma untuk membuai sel telur juga menurun. Jadi pada dasarnya, apakah ketidaksuburan ini atau infertilitas ini primer maupun infertilitas sekunder, harus dicari faktor-faktor penyebab yang mungkin bisa terjadi pada suami atau pada istri yang tadinya pada infertilitas sekunder tentunya semuanya normal, tapi kemudian ada perubahan oleh berbagai sebab sehingga tidak terjadi kehamilan. Jadi berbagai pemeriksaan yang biasa dilakukan
pada pasangan suami istri yang terkategori inferioritas primer juga harus dilakukan pada pasangan suami istri yang mengalami inferioritas sekunder untuk mencari faktor apa yang berubah, dan kalau memungkinkan maka faktor yang terjadi kemudian ini harus diperbaiki. Seandainya bisa diperbaiki sehingga menjadi normal kembali, maka tentu akan bisa terjadi kehamilan secara alami. Tapi kalau faktor-faktor penyebab ini tidak bisa sepenuhnya dikoreksi atau bahkan tidak bisa diperbaiki, maka suami istri bisa memilih apakah melakukan inseminasi kalau masih memenuhi syarat, atau harus mengikuti program bayi tabung kalau hal lain memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan ini mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pasangan suami istri yang merasa kehamilan pertamanya dengan mudah terjadi tapi sulit untuk mengalami kehamilan yang kedua. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.